semua, selamat malam. Isu di sini siap menemani malam sunyi kalian. Di episode kali ini, aku akan bacakan cerita yang datang dari Mas Duan Febri ketika mendaki Gunung Lawu pada bulan Desember tahun 2018. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa buat subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa menjadi pendengar pertama tiap kami upload cerita horor baru. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum. Saya mau berbagi pengalaman mistis pendakian saya di Gunung Lawu. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Duan Febri, rumah saya di Kota Madiun, Jawa Timur. Saya suka mendaki gunung, dan saya juga sudah sering mendaki gunung di luar Jawa Timur. Tapi gunung yang sering saya daki adalah Gunung Lawu. Selain karena dekat, kalau ingin nanjak tapi lagi bokek, juga saya bisa langsung ke Lawu. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman horor saya ketika mendaki Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Sebenarnya sudah tak terhitung berapa kali saya ke Lawu, tapi yang sering saya lewati adalah jalur Cemoro Sewu. Pada saat akhir bulan Desember 2018, saya lupa tanggal tepatnya, saya mendaki Gunung Lawu via Cemoro Kandang beranggotakan 9 orang, yaitu 4 cewek dan 5 cowok. Saya start pendakian pukul 8 pagi. Dari 9 orang tersebut, ada 4 orang yang baru pernah mendaki, 2 cowok dan 2 cewek. Dan saya yang sudah sering mendaki memberi pengarahan kepada mereka untuk menjaga etika serta sopan santun. Dan yang paling utama, jangan mengeluh karena capek atau jauh maupun dingin. Karena Gunung Lawu mempunyai aroma mistis yang kental. Nah, perjalanan dari base camp ke pos 1 berjalan normal. Saya bertemu 3 orang pendaki di pos 1 yang habis turun. Katanya, di atas sedang terjadi badai. Lalu 5 menit kemudian, dari bawah ada 1 orang pendaki dari Jakarta. Iya, dia sendiri. Padahal, tadi di base camp sepi sekali. Padahal Cemoro Kandang ini mempunyai trek yang enak. Tapi saya nggak tahu kenapa selalu sepi kalau dibandingkan dengan Cemoro Sewu dan jalur Candi Ceto. Lalu saya melanjutkan perjalanan untuk menuju pos 2. Sebelum sampai di pos 2, saya melewati sebuah pos bayangan, di mana pos bayangan tersebut pernah menjadi tempat gantung diri salah seorang pendaki. Saya yang berada di belakang sendiri merasakan hawa yang sangat tidak enak. Nah, mulai di sini, keanehan pun terjadi. Melewati pos bayangan, saya merasakan selalu ada hentakan kaki di belakang saya. Saya mendengarnya. Tapi setiap saya menoleh dan mengecek, tidak ada siapapun. Lalu, gerimis turun membasahi saya dan rombongan. Setelah itu, kami memakai jas hujan, lalu kami melanjutkan perjalanan dan tiba di pos 2 pukul 10 siang. Lalu saya dan rombongan turun ke Kawah Condro di Muko, Gunung Lawu untuk berfotoria. Setelah itu kami naik lagi ke pos 2. Nah, setelah naik ke pos 2 dari kawah, celakanya teman saya yang cewek bilang kalau pos 2 ke pos 3 jauh sekali. Dari sini saya mulai meliriknya sambil bilang istighfar dan diam. Saya cukup lama istirahat di pos 2 karena sambil makan. Nah, di sini keanehan kembali terjadi. Saya bertiga bersama teman cowok saya, yaitu Ino dan Aldevara. Saya sendiri memang sengaja berada di urutan terakhir, karena Aldevara, teman saya, belum makan dan perut dia sakit. Lalu saya menunggu dia makan. Lalu saya naik ke pos 3. Anehnya di sini, saya disalip lagi sama seorang pendaki yang dari Jakarta tadi. Dan dia tanpa permisi dan tanpa mengucap apapun saat melewati kami. Kami bertiga terdiam dan mengucap dalam hati, kok bisa dia di belakang kami?
Padahal dari tadi saya nggak menyalipnya. Lalu saya tetap berpikir positif. Mungkin dia buang air besar dan masuk ke dalam semak-semak. Tak lama kemudian, saya bertemu 6 orang teman saya dan saya menanyakan kepada mereka, apakah mereka bertemu pendaki dari Jakarta tersebut atau tidak. Dan ternyata mereka menjawab tidak. Di sini, saya bertiga bersama teman cowok saya yang di belakang tadi saling melirik satu sama lain. Lalu perjalanan kami lanjutkan kembali. Nah, bagi pendaki yang belum pernah ke Lawu dan belum pernah melewati Cemoro Kandang, saya kasih tahu terlebih dahulu. Sebelum pos 3, ada jalan yang memiliki 3 cabang, di mana ujung jalan tersebut akan sama hasilnya dan tetap berada di jalur yang benar. Tapi, cabang dari 3 jalur tersebut banyak, sehingga membuat orang bingung jika tidak mengerti. Seharusnya, jarak waktu dari pos 2 ke pos 3 itu hanya 2 jam. Itu juga waktu lambat atau jalan santai. Tapi di sini lain. Saya makan waktu sekitar 5 jam. Di situ saya kaget dan teringat sama omongan teman saya kalau jarak pos 2 ke pos 3 itu jauh sekali. Di sini saya mulai merasa aneh. Dimana ketika saya berjalan, saya merasa selalu bertemu dengan jalan yang sama terus. Lalu setelah 4 jam berjalan, dan tidak kunjung sampai di pos 3, saya memutuskan untuk break karena salah satu kaki teman cewek saya kesleo. Di sini saya tetap berpikir positif, dan mengajak teman saya untuk berdoa menurut agama mereka masing-masing. Kami itu berangkat dari pos 2 sekitar jam 12 siang, dan tiba di pos 3 pukul 5 sore. Bayangkan, jam 12 siang sampai 5 sore. Di mana jam 5 sore, saya harusnya udah tiba di pos 5. Lalu kami memutuskan untuk camp di pos 3. Di saat jam 5 tersebut, kami menikmati karunia Tuhan. Di mana di pos 3 Cemoro Kandang atau Penggik adalah spot sunset terbaik. Namun parahnya, teman saya melemparkan batu ke arah burung jalak. Di mana burung jalak di Gunung Lawu dianggap sakral. Saya lalu memarahinya dan menasehatinya. Saya maklumi, karena dia baru pertama kali mendaki. Nah, di sini hal mistis kembali terjadi. Saat jam 8 malam, selepas saya dan teman-teman masak dan berbincang ria, kami memutuskan untuk istirahat dan melanjutkan pendakian esok hari. Di pos 3 ini cuma ada kami bersembilan. Dan mitosnya, kalau mendaki di Lawu, jangan sampai membawa anggota yang berjumlah ganjil. Saat saya mencoba tidur, saya mendengar suara pendaki. Saya mendengar kalau dia ini sendiri. Tapi yang dengar nggak cuma saya. Saya bersama 5 orang teman cowok saya, secara bersamaan, juga mendengarnya. Lalu saya coba keluar untuk melihat, tapi tidak ada siapa-siapa di luar, selain kami bersembilan. Saya istighfar, dan teman saya tanya, siapa itu? Saya menjawab, itu pendaki kok. Ya, karena saya tidak ingin mental mereka drop karena ini. Lalu setelah itu, teman cowok saya bertiga udah tidur. Tinggal saya dan Ino yang kesusahan untuk tidur. Saya dan Ino kembali mendengar suara langkah kaki yang berjalan sendiri. Lalu, kami mencoba untuk cek keluar, dan kembali lagi tidak ada apapun. Di sini, saya mulai merasakan hal yang sangat aneh. Saya dan Ino pun saling menatap. Takut, tapi dalam hati ini seolah menguji iman saya. 15 menit kemudian, tenda saya seperti dikelilingi oleh 1 orang. Saya benar-benar melihat bayangan tersebut. Saya dan Ino yang belum tidur terheran-heran. Lalu kami berdua memberanikan diri untuk keluar. Dan kembali lagi, tidak ada siapapun di luar. Lalu kami melanjutkan untuk tidur. Dan tiba-tiba, tenda kami diketuk 3 kali selama semenit. Saya dan Ino yang saling tatap sudah mulai resah dan agak takut. Lalu saya mulai kesal dengan semuanya dan saya membuka pintu tenda. Dan saya pun dikagetkan.
Di hadapan saya, itu adalah seorang pendaki dari Jakarta yang tadi. Wajahnya pucat, matanya hitam sekali. Sontak saya langsung menutup tenda dan takut. Saya membaca istighfar, dan Ino pun ketakutan. Lalu sosok itu memerintahkan untuk pulang atau kalian menjadi teman saya di sini selamanya. Sebenarnya saya kesal. Saya membaca doa-doa sebisa saya sambil istighfar dengan kencang. Hingga semua rombongan saya bangun. Dan mereka menanyakan saya kenapa. Lalu saya menjawab, tidak ada apa-apa kok. Setelah itu, kami kembali tertidur. Esok harinya, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan karena hal yang semalam terjadi. Daripada dilanjut nanti ada apa-apa. Alasannya, karena saya dan Ino lupa ada acara keluarga. Alasan itu saya buat agar teman-teman yang lain tidak risau. Lalu singkat cerita, kami turun ke base camp dengan selamat. Dan sesampainya di base camp, saya menceritakan semuanya. Semua tentang kecerobohan, tindakan, dan omongan teman saya. Dan mereka sebenarnya juga merasakan dan melihat. Tapi mereka milih diam. Dari cerita di atas, pesan saya adalah sebelum mendaki, selain menyiapkan alat dan uang, siapkan juga mental serta fisik. Lalu jangan lupa jaga etika dimanapun kalian berada. Karena di situ kita tidak tahu dihuni oleh makhluk apa saja. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih dan maaf kalau ceritanya terlalu panjang. Ya, itu tadi adalah cerita asli dari pengalaman Mas Duan Febri ketika mendaki Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Buat kalian yang memiliki pengalaman serupa atau pengalaman menarik seputar pendakian lainnya, bisa kirimkan cerita kalian ke kami via DM Instagram ke @itsjul atau kirim via email ke heyitsjul@gmail.com. Untuk kalian yang menonton via YouTube, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini. Dan untuk kalian yang mendengarkan di Spotify, jangan lupa buat memfollow akun Spotify kami. Sekian episode kali ini. Terima kasih bagi kalian yang telah mendengarkan, dan selamat malam.